Informasi lainnya pemirsa, temuan ratusan senjata api dan airsoft gun di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya. Pihak yayasan menyebut temuan senjata tersebut merupakan penyalahgunaan aset sekolah oleh pendiri yayasan lama. Penampakan ruangan di lingkungan sekolah swasta ini menjadi sorotan setelah polisi menemukan 995 pucuk senjata api dan airsoft gun. Senjata-senjata tersebut tersimpan di ruangan yang digunakan mantan ketua pengurus lama. Salah satu senjata yang ditemukan adalah Francis Pass 15 kaliber 12 gauge, di mana hasil penelusuran polisi menunjukkan senjata itu terdaftar atas nama seorang pria berinisial DS, Direktur di PT Lokta Karya Perbakin. Dalam konferensi pers, tim penasihat hukum Yayasan Harapan Ibu menyatakan, temuan senjata ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi oleh mantan ketua yayasan. Namun fakta hari ini sudah menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan yayasan yang dilakukan oleh IWD yang potensial itu hanyalah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Fakta penemuan senjata adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sekolah telah dijadikan sebagai gudang dari bisnis-bisnis mereka yang kemudian merugikan sekolah, merugikan misi mulia, merugikan marwah pendiriannya. Sehingga patut kami juga ikut bersedih ketika pendiri hadir hari ini menyampaikan kesedihannya dan kami ikut turut prihatin atas fakta tersebut. Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, IWD membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim ratusan senjata yang disimpan merupakan milik perusahaan PT Lokta Karya Perbakin dan memiliki izin resmi sejak tahun 2008. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, untuk mendukung keamanan para peserta didik pasca ditemukannya ratusan pucuk senjata, Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang juga meminta perlindungan dan juga pendampingan lembaga negara. Salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan Kemendikbudristek. Saat ini adalah kami sudah minta waktu untuk bertemu dengan KPAI besok dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Kami insya Allah akan bertemu mereka dengan besok. Alasan kami meminta pertemuan ini adalah supaya kita yayasan bisa meminta perlindungan dan juga petunjuk mengenai situasi yang dialami saat ini supaya saat sekolah mengambil langkah yang diambil itu bisa bijak dan terus mengedepankan kepentingan murid didiknya. Sementara Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Selain itu, pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis French kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir. Kemudian saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Sementara Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba dan juga VCD porno di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Prabowo juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi di sekolah swasta di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan, senjata jumlahnya kurang lebih 995
kemudian ada narkoba, dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik diperlukan pengawasan sekolah dan juga dinas pendidikan terkait penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan. Kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan. Terima kasih, Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, polisi mendalami kasus penembakan pada Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang melukai 2 orang. Sejumlah barang bukti disita polisi dari tempat kejadian. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menduga 2 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Kogoya, terlibat dalam penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem yang melukai 2 orang. Berdasarkan hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi yang mengarah pada pelaku, diantaranya 8 selongsong peluru. Polisi juga terus mengembangkan fakta dan mengejar terduga pelaku yang terlibat. Polisi mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma, pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh.